Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Wahyu Adi Kurniawan ya. Dengan NIM 23 10 90 30 02 38 ya. Dengan kelas 01 MSE 02 ya, Teknik Mesin Reguler C Universitas Pamulang ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan penerapan momen inersia ya. Ini adalah tugas saya ya. Kita lanjut. Yang berjudul penerapan momen inersial ya, kita lanjut. Oke. Di sini pengertiannya, momen inersia merupakan konsep penting dalam fisika yang mengukur resentansi suatu objek yang terdapat perubahan rotasi. Dalam presentasi ini, kita akan membahas apa itu momen inersial, bagaimana menghitungnya, dan bagaimana momen inersia diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari ya. Kita lanjut. Oke. Di sini ada definisi momen inersia. Oke, yang pertama, momen inersia didefinisikan sebagai ukuran resistensi suatu objek yang terhadap perubahan rotasi. Yang kedua, momen inersia bergantung pada massa objek dan distribusi massa terhadap sumbu rotasi. Yang ketiga, semakin besar momen inersia, semakin sulit objek untuk diputar atau dihentikan. Oke, yang keempat, momen inersia diukur dalam satuan kilogram meter kuadrat. Rumus umum untuk menghitung momen inersial adalah I sama dengan mr kuadrat, di mana I adalah momen inersia, M adalah massa elemen massa, R adalah jarak elemen massa dari sumbu rotasi. Yang selanjutnya, perjumlahan dilakukan untuk semua elemen massa dan objek. Oke. Contoh perhitungan momen inersia. Misalkan kita memiliki piringan tipis dengan massa M dan jari-jari R. Yang kedua, momen inersia piringan tipis terhadap sumbu rotasi di pusatnya adalah I sama dengan 1/2 mr kuadrat, 2 kuadrat. Yang ketiga, hal ini menunjukkan bahwa distribusi massa yang
yang terkonsentrasi di dekat sumbu rotasi menghasilkan momen inersia yang lebih kecil. Pengaruh momen inersia pada dinamika rotasi. Pertama, hubungan dengan torsi. Torsi sama dengan I, A, di mana A adalah percepatan sudut. Yang kedua, energi kinetik rotasi. E, rotasi, sama dengan 1/2 LW kuadrat, di mana W adalah kecepatan sudut. Lanjut, T sama dengan IA, di mana T adalah rotasi dalam satuan Nm. I adalah momen inersia dalam satuan kilogram meter per kubik kuadrat. A adalah percepatan sudut dalam satuan RADS kuadrat. Ya. Yang selanjutnya, persamaan ini menunjukkan bahwa torsi yang diperlukan untuk memutar suatu objek dengan momen inersia tertentu berbanding lurus dengan momen inersia dan percepatan sudut yang ingin dicapai. Lanjut, contoh. Misalkan kita memiliki piringan tipis dengan massa 1 kg dan jari-jari 0,2 meter. Momen inersia piringan ini dapat dihitung dengan rumus I sama dengan 1/2 mr kuadrat 2 kuadrat sama dengan 1/2 1 kg 0,2 meter kuadrat sama dengan 0,0 kg meter kuadrat. Jika kita ingin memutar piringan ini dengan percepatan sudut 10 rad sama dengan S kuadrat 2 kuadrat, torsi yang diperlukan dapat dihitung dengan rumus T sama dengan I kali A sama dengan 0,2 kg M kuadrat 10 rad RAD per SA sama dengan 0,2 Nm. Lanjut. Momen inersial merupakan besaran penting dalam memahami perilaku rotasi suatu objek. Semakin besar inersia, semakin besar torsi yang diperlukan untuk memutar objek tersebut dengan percepatan sudut tertentu. Hubungan antara momen inersia dan torsi diilustrasikan dalam persamaan T sama dengan IA yang menunjukkan bahwa torsi berbanding lurus dengan momen inersia dan percepatan sudut. Oke, hubungan antara momen inersia dan torsi memiliki berbagai aplikasi dan kehidupan sehari-hari. Seperti, pertama, roda kendaraan. Momen inersia roda kendaraan mempengaruhi handling, akselerasi, dan pengereman. Roda dengan momen inersia yang lebih kecil, lebih mudah bermanuver, sedangkan roda dengan momen inersia yang lebih besar, lebih stabil pada kecepatan tinggi. Yang ketiga, pintu putar. Momen inersia pintu putar mempengaruhi kemudahan mendorongnya. Pintu putar dengan momen inersia yang lebih kecil lebih mudah didorong, sedangkan pintu putar dengan momen inersia yang lebih besar membutuhkan lebih banyak tenaga. Yang keempat, hard disk drive. Momen inersia piringan di dalam hard disk drive mempengaruhi stabilitas rotasi dan kecepatan akses data. Piringan dengan momen inersia yang lebih kecil berputar lebih stabil dan memungkinkan
akses data yang lebih cepat. Oke. Yang kelima, mesin cuci. Momen inersia tabung cuci dalam mesin cuci mempengaruhi keseimbangan dan efektivitas pencucian. Tabung cuci dengan momen inersia yang lebih seimbang akan menghasilkan lebih sedikit getaran dan mencuci pakaian lebih efektif. Oke, kita lanjut. Energi kinetik rotasi. Pertama, energi kinetik rotasi adalah energi yang dimiliki oleh suatu objek yang berputar. Energi ini bergantung pada massa objek, momen inersia objek, dan kecepatan sudut objek. Rumusnya, energi kinetik rotasi S min rod dapat dihitung dengan rumus E min rod sama dengan 1/2 I titik W 2 kuadrat. Lanjut. Di mana I adalah momen inersia objek dalam satuan kilogram meter kubik meter kuadrat. W adalah kecepatan sudut objek dalam satuan rad per S. Contoh, misalkan suatu roda dengan massa 10 kg dan jari-jari 0,5 meter diputar pada sumbu dengan kecepatan sudut 10 rad atau per S. Berapakah energi kinetik rotasi tersebut? Oke, kita jawab. Pertama, hitung momen inersia roda dengan rumus I sama dengan 1/2 mr kuadrat. Selanjutnya sama dengan 1/2 titik 10 kg kali 0,5 meter kuadrat sama dengan 1,25 km kuadrat. Kedua, masukkan nilai momen inersia dan kecepatan sudut ke dalam rumus EK rod. EK rod sama dengan 1/2 kali I kali W kuadrat sama dengan 1/2 kali 1,25 kilogram meter kuadrat kali 10 rad per S kuadrat sama dengan 62,5 J. Jadi energi kinetik rotasi roda tersebut adalah 26,5 J. Lanjut. Satuan energi kinetik rotasi adalah joule. Sama seperti satuan energi kinetik translasi. Hubungan dengan torsi. Energi kinetik rotasi dapat dihubungkan dengan torsi yang diterapkan pada objek yang berputar dengan rumus EK rod sama dengan T sama dengan radian, di mana 0 adalah suatu objek dalam satuan radian. Rumus ini menunjukkan bahwa energi kinetik rotasi suatu objek berbanding lurus dengan torsi yang diterapkan pada objek dan sudut rotasi objek. Lanjut. Teknik eksperimental. Pengukuran praktis, yaitu menggunakan pendulum atau metode rotasi untuk mengukur momen inersia benda. Kita lanjut. Alat bantu menggunakan sensor inersia dan perangkat lunak simulasi. Lanjut. Teknik eksperimental pengukuran momen inersia praktis,
Yang pertama, momen inersial adalah besaran fisika yang mengukur resonansi suatu objek terhadap perubahan rotasi. Mengukur momen inersia secara praktis dapat dilakukan dengan berbagai teknik berikut. Beberapa di antaranya. 1. Metode bantul torsi. Teknik ini memanfaatkan bandul torsi yang terdiri dari batang logam dengan beban yang di salah satu ujungnya. Bandul ini dihubungkan dengan objek yang ingin diukur momen inersianya. Objek diputar dengan sudut tertentu dan dilepaskan. Waktu yang dibutuhkan bandul untuk berayun. Periode osilasi diukur dan digunakan untuk menghitung momen inersia. Lanjut. Di sana ada rumus E sama dengan mr kuadrat kali T kuadrat atau TR kuadrat, di mana I adalah momen inersial dalam satuan kilogram meter kuadrat. M adalah massa beban pada bandul dalam satuannya kilogram. R adalah jarak antara titik suspensi bandul dan pusat massa objek dalam satuan meter. T adalah periode isolasi bandul dalam satuan detik. Ya, kita lanjut. Keutamaan. Teknik ini mudah dan murah dilakukan. Oke, kita lanjut. Tidak memerlukan peralatan yang rumit. Itu keuntungannya. Kita lanjut untuk kekurangannya. Teknik ini hanya dapat digunakan objek dengan bentuk sederhana. Akurasi pengukuran dapat dipengaruhi oleh gesekan dan faktor lainnya. Oke, lanjut. Metode torsi sudut. Teknik ini menggunakan torsimeter untuk mengukur torsi yang diterapkan pada objek. Sensor sudut untuk mengukur sudut rotasi objek. Hubungan antara torsi dan sudut rotasi digunakan untuk momen inersia. Rumusnya I T radian atau A, di mana I adalah momen inersial, T adalah torsi yang diterapkan, ya, satuannya Nm. Radian sama dengan sudut rotasi dalam satuannya radian. A adalah percepatan sudut dalam satuannya rad S kuadrat. Oke, untuk keuntungannya, teknik ini dapat digunakan untuk berbagai jenis objek. Jadi, bisa untuk berbagai jenis objek. Yang kedua, akurasi pengukurannya lebih tinggi dibandingkan metode bandul torsi. Ya, di sini ada keuntungan, pasti ada kekurangannya. Untuk kekurangannya, di sini ada teknik ini memerlukan peralatan yang lebih rumit dan mahal. Berarti teknik ini rumit dan mahal. Peralatan yang lebih rumit dan mahal. Yang kedua, pengaturan eksperimen lebih kompleks. Oke, untuk metode suspensi. Teknik ini menggunakan dua suspensi untuk menggantungkan objek. Objek diputar dengan sudut tertentu.
dengan sudut tertentu dan dilepaskan. Periode oscilasi torsional objek diukur dan digunakan untuk menghitung momen inersia. Oke, lanjut. Untuk rumusnya, I sama dengan mr kuadrat dikali T kuadrat sama dengan 4R kuadrat, di mana I adalah momen inersia dalam satuan kilogram M kuadrat. M adalah massa objek dalam satuan kilogram. R adalah jarak antara titik suspensi dengan pusat objek dalam satuannya meter. T adalah periode oscilasi torsional objek dalam satuannya detik. Oke. Untuk keuntungannya di sini, teknik ini dapat digunakan berbagai jenis objek. Akurasi pengukuran cukup tinggi. Untuk kekurangannya, teknik ini memerlukan pengaturan eksperimen yang rumit. Pengukuran periode osilasi torsional dapat sulit dilakukan. Oke, lanjut. Pilihan teknik. Oke. Di pilihan teknik yang tepat untuk mengukur momen inersia secara praktis bergantung pada beberapa faktor seperti berikut. Oke. Yang pertama, jenis objek yang diukur. Yang kedua, jenis tingkat akurasi yang diinginkan. Yang ketiga, ketersediaan peralatan dan sumber daya. Tipsnya, pastikan objek yang diukur bersih dan kering untuk menghindari gesekan yang tidak perlu. Jadi, objeknya harus bersih dan kering. Yang kedua, kalibrasi peralatan yang digunakan sebelum melakukan pengukuran. Yang ketiga, lakukan pengukuran beberapa kali untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Lanjut. Momen inersia dalam kehidupan sehari-hari. Momen inersia memainkan peran penting dalam berbagai aplikasi sehari-hari seperti roda kendaraan. Momen inersia roda kendaraan mempengaruhi headling, akselerasi dan pengereman roda. Dengan momen inersia yang lebih mudah memanuver, sedangkan roda dengan momen inersia yang lebih besar lebih stabil pada kecepatan tinggi. Pintu putar. Momen inersia pintu putar mempengaruhi kemudahan mendorongnya. Pintu mutar dengan momen inersia yang lebih kecil lebih mudah didorong, sedangkan pintu putar dengan momen inersia yang lebih besar membutuhkan lebih banyak tenaga. Hard disk driver. Momen inersia piringan di dalam hard disk drive mempengaruhi stabilitas, rotasi, dan kecepatan akses data. Piringan dengan momen inersia yang lebih kecil berputar lebih stabil dan kemungkinan akses data yang lebih cepat. Selanjutnya, mesin cuci. Momen inersia tabung cuci dalam mesin cuci mempengaruhi keseimbangan dan efektivitas pencucian. Tabung cuci dengan momen inersia yang lebih seimbang
akan menghasilkan lebih sedikit getaran dan mencuci pakaian dengan lebih efektif. Selanjutnya, kita akan membahas momen inersial pada roda kendaraan. Oke. Momen inersial roda kendaraan mempengaruhi handling, akselerasi, dan pengereman. Yang kedua, roda dengan momen inersia yang lebih kecil lebih mudah bermanuver, sedangkan roda dengan momen inersia yang lebih besar lebih stabil pada kecepatan tinggi. Yang ketiga, insinyur otomotif mempertimbangkan momen inersia roda dapat merancang kendaraan untuk memastikan handling, akselerasi, dan pengereman yang optimal. Lanjut. Momen inersia pada roda kendaraan. Roda dengan momen inersia yang lebih kecil lebih mudah berakselerasi dan mengerem, tetapi juga lebih mudah kehilangan traksi saat menikung. Roda dengan momen inersia yang lebih besar lebih stabil pada kecepatan tinggi, tetapi juga lebih sulit untuk bermanuver. Insinyur otomotif harus menyeimbangkan momen inersia roda dengan faktor-faktor lain seperti bobot kendaraan, distribusi berat, dan jenis suspensi untuk mencapai performa kendaraan yang optimal. Oke, kita lanjut. Di sini ada momen inersial pada pintu putar. Ya. Momen inersial pintu putar mempengaruhi kemudahan mendorongnya. Kedua, pintu putar dengan momen inersia yang lebih kecil lebih mudah didorong, sedangkan pintu putar dengan momen yang lebih besar membutuhkan lebih banyak tenaga. Oke, kita lanjut. Aplikasi momen inersia pada pesawat terbang. Momen inersia memainkan peran penting dalam stabilitas dan kontrol pesawat terbang. Yang kedua, pesawat terbang dengan momen inersia yang lebih rendah, lebih mudah bermanuver, sedangkan pesawat terbang dengan momen inersia yang lebih tinggi, lebih stabil dalam penerbangan lurus. Yang ketiga, desainer pesawat terbang harus menyeimbangkan momen inersial pesawat untuk mencapai performa yang optimal. Yang keempat, momen inersia pesawat terbang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti massa pesawat, distribusi massa, dan bentuk sayap. Desainer pesawat terbang menggunakan berbagai teknik untuk mengontrol momen inersia seperti memindahkan massa ke dalam pesawat atau menggunakan sayap dengan bentuk tertentu. Momen inersia yang optimal untuk pesawat terbang tergantung pada jenis pesawat dan tugasnya.
Kita lanjut. Di sini ada momen inersia pada robot. Yang pertama, momen inersia lengan robot mengaruhi presisi dan kecepatan geraknya. Yang kedua, lengan robot dengan momen inersia yang lebih rendah lebih presisi, sedangkan lengan robot dengan momen inersia yang lebih tinggi lebih cepat. Selanjutnya, desainer robot harus menyeimbangkan momen inersia lengan robot untuk mencapai performa yang optimal. Selanjutnya, momen inersia lengan robot dipengaruhi oleh massa lengan, distribusi massa, dan panjang lengan. Desainer robot menggunakan berbagai teknik untuk mengontrol momen inersia, seperti menggunakan bahan yang ringan atau merancang lengan bentuk tertentu. Momen inersial yang optimal untuk lengan robot tergantung pada jenis tugas yang harus dilakukan. Oke, kita lanjut. Di sini ada momen inersial pada roket. Momen inersia roket mempengaruhi stabilitas dan kontrolnya selama peluncuran dan penerbangan. Selanjutnya, roket dengan momen inersia yang lebih rendah lebih mudah dikendalikan, sedangkan roket dengan momen inersia yang lebih tinggi lebih stabil dalam penerbangan. Desainer roket harus menyeimbangkan momen inersia roket untuk mencapai peluncuran dan penerbangan yang sukses. Momen inersia roket dipengaruhi oleh massa roket, distribusi massa, dan bentuknya. Desainer roket menggunakan berbagai teknik untuk mengontrol momen inersia, seperti memindahkan massa ke dalam roket atau menggunakan sayap stabilisasi. Momen inersia yang optimal untuk roket tergantung pada jenis roket dan misinya. Oke, kita lanjut. Di sini ada momen inersia pada alat musik. Momen inersia alat musik mempengaruhi suaranya dan kemudahan memainkannya. Yang kedua, alat musik dengan momen inersia yang lebih rendah menghasilkan suara yang lebih nyaring dan lebih mudah dimainkan. Sedangkan alat musik dengan momen inersia yang lebih tinggi menghasilkan suara yang lebih lembut dan lebih sulit dimainkan. Yang ketiga, pembuatan alat musik harus menyeimbangkan momen inersia alat musik untuk mencapai kualitas suara dan kegunaan optimal. Momen inersia alat musik dipengaruhi oleh massa alat musik, distribusi massa, dan bentuknya. Pembuatan alat musik menggunakan
berbagai teknik untuk mengontrol momen inersia, seperti menggunakan bahan yang lebih ringan atau merancang alat musik dengan bentuk tertentu. Momen inersia yang optimal untuk alat musik tergantung pada jenis alat musik dan gaya musik yang dimainkan. Oke, kita lanjut. Di sini dapat kita simpulkan momen inersia merupakan konsep penting dalam fisika yang mengukur resistensi suatu objek terhadap perubahan rotasi. Yang kedua, momen inersia bergantung pada massa objek dan distribusi massa terhadap sumbu rotasi. Yang ketiga, momen inersia memiliki berbagai aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada roda kendaraan, pintu putar, hard disk drive, mesin cuci, pesawat terbang, robot, roket, dan alat musik. Yang keempat, memahami momen inersia membantu para insinyur, desainer, dan pembuat alat dalam merancang produk yang lebih efisien, stabil, mudah digunakan, dan menghasilkan suara yang indah. Yang kelima, momen inersia merupakan konsep yang fundamental dan menarik yang memiliki banyak aplikasi praktis dengan mempelajari momen inersia. Kita dapat lebih memahami dunia di sekitar kita dan bagaimana objek bergerak dan berputar. Momen inersia juga penting dalam memahami berbagai fenomena fisika seperti gerak rotasi, konversi momentum sudut. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan mempelajari contoh soal, ya. Saya akan mengasih di sini ada 3 soal, ya, beserta jawabannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan 3 soal beserta jawabannya, ya. Oke, kita lanjut. Soal pertama yaitu sebuah balok kayu dengan massa 20 kg memiliki panjang 2 meter dan lebar 0,5 meter jika balok tersebut diputar pada sumbu yang melalui pusat massanya. Berapakah momen inersia balok tersebut? Oke, kita jawab. Ya, ini adalah jawabannya. Kita jawab. Pertama, kita perlu menghitung momen inersia balok persegi panjang dengan rumus IB sama dengan BH per 3 kuadrat per 12. Diketahui massa M sama dengan 20
kg. Panjang B sama dengan 2 meter. Ya. Lebar H sama dengan 0,5 meter. Masukkan nilai-nilai tersebut dalam rumus. I per B sama dengan 2 meter dikali 0,5 meter. 3 kuadrat per 12 IB sama dengan 0,208 kg meter per 2 kuadrat. Jadi momen inersial balok kayu tersebut adalah 0,208 km kubik kuadrat, 2 kuadrat, meter kuadrat, 2 kuadrat. Tahu saya. Ya, kita lanjut soal 2. Ya. Ini adalah soal kedua, di mana soal kedua adalah sebuah piringan tipis dengan massa 5 kg dan jari-jari 0,2 meter diputar pada sumbu yang melalui pusatnya. Jika piringan tersebut dikenai torsi 10 Nm, berapa percepatan sudut piringan tersebut? Ayo kita jawab. Lanjut, ini adalah jawabannya. Ya. Jadi untuk jawabannya, pertama kita perlu menghitung momen inersial piringan tipis dengan rumus IP sama dengan 1/2 mr kuadrat. Diketahui massa M sama dengan 5 kg dan jari-jari R sama dengan 0,2 meter, sedangkan torsi sama dengan 10 Nm. Ya. Masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus, ya. I sama min P sama dengan 1/2 kali 5 kg kali 0,2 meter 2 kuadrat, LP sama dengan 0,2 kg meter 2 kuadrat. Kemudian kita dapat menghitung kecepatan sudut A dengan rumus A sama dengan T atau I. A sama dengan 10 Nm atau 0,2 kg meter 2 kuadrat. A sama dengan 50 rad. Jadi percepatan sudut piringan tipis tersebut adalah 50 rad. Ya. Kita lanjut. Untuk soal ketiga, sebuah batang dengan massa kilogram dan panjang 1 meter diputar pada sumbu yang melalui salah satu ujungnya. Jika batang tersebut dikenakan torsi 2 Nm, berapa percepatan sudut batang tersebut? Oke. Kita jawab. Jawabannya, lanjut. Ya, ini adalah jawabannya. Yang perlu pertama kita hitung adalah momen inersia batang tipis dengan rumus I min B sama dengan 1/3 ml 2 kuadrat. Diketahui massa M sama dengan 1 kg, panjang L sama dengan 1 meter, torsi T sama dengan 2 Newton meter. Masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus. I min B sama dengan 1/3 dikali 1 kg dikali 1 meter 2 kuadrat. IB sama dengan 0,33 kg massa 2 kuadrat. Kemudian kita dapat menghitung percepatan sudut A dengan rumus A sama dengan T atau I.
A 2 nm atau 0,33 kg meter 2 kuadrat, dan MA sama dengan 602 S2 kuadrat. Jadi percepatan sudut batang tipis tersebut adalah 600 S2 kuadrat. Oke, mungkin itu adalah 3 soal ya, dari soal pertama, soal kedua, dan soal ketiga sudah kita jawab bersama-sama. Jadi mungkin itu saja pemaparan saya tentang PPT saya, tentang penerapan momen inersia saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila penyampaian saya kurang jelas, saya mohon maaf, karena manusia tidak luput dari kesalahan ya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan saya tentang PPT saya, tentang penerapan momen inersia saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila penyampaian saya kurang jelas, saya mohon maaf, karena manusia tidak luput dari kesalahan ya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan saya tentang PPT saya, tentang penerapan momen inersia saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila penyampaian saya kurang jelas, saya mohon maaf, karena manusia tidak luput dari kesalahan ya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan saya tentang PPT saya, tentang penerapan momen inersia saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila penyampaian saya kurang jelas, saya mohon maaf, karena manusia tidak luput dari kesalahan ya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan saya tentang PPT saya, tentang penerapan momen inersia saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila penyampaian saya kurang jelas, saya mohon maaf, karena manusia tidak luput dari kesalahan ya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan saya tentang PPT saya, tentang penerapan momen inersia saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila penyampaian saya kurang jelas, saya mohon maaf, karena manusia tidak luput dari kesalahan ya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.